Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian deksis. Di mana deksis di sini adalah salah satu hal yang mendasar yang kita lakukan dengan tuturan. Deksis di sini ada 5 macam, antara lain yaitu deksis persona atau deksis orang, yang kedua yaitu deksis tempat, yang ketiga deksis waktu, dan yang keempat ini deksis wacana, dan yang terakhir ada deksis sosial. Dari kelima macam deksis tersebut nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Deksis orang atau persona adalah jenis deksis yang mengacu pada peserta dalam tindak tutur, penutur, lawan tutur, atau orang lain yang dibicarakan. Deksis ini berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang terlibat dalam peristiwa komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kajian pragmatik, deksis orang disebut juga personal deksis, yaitu penunjukan referen berdasarkan peran partisipasipan dalam suatu tuturan. Dengan kata lain, deksis orang menentukan apakah seseorang itu sebagai pembicara, pendengar, atau orang ketiga yang tidak terlibat langsung dalam percakapan. Oleh sarang kancah ngobrolnya kecap ABC. Kenapa nih Kak? Seperti video yang sudah kita lihat tadi, terdapat percakapan antara penjual dan pembeli. Saya dengan teman saya ingin membeli kecap ABC. Penjual, yang mana? Yang botol. Pembeli, iya. Nah, dalam percakapan tersebut terdapat deksis orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, deksis orang pertama adalah kata yang menunjukkan orang yang sedang berbicara. Pada kalimat saya dengan teman saya ingin membeli kecap ABC, kata saya itu digunakan oleh pembeli untuk menunjukkan dirinya sendiri sebagai penutur. Jadi, saya di sini merupakan orang pertama, sedangkan orang kedua adalah kata yang menunjukkan orang yang diajak berbicara, yaitu lawan bicara dalam percakapan. Dalam percakapan tadi kan penjual mengatakan, yang mana? Yang botol. Nah, walaupun penjual tidak menyebut kata kamu atau Anda, namun pertanyaan itu ditujukan langsung kepada pembeli, yang artinya penjual sebenarnya sedang mengatakan, apakah kamu mau yang botol? Jadi, deksis orang kedua di sini yaitu untuk pembeli. Sedangkan orang ketiga adalah kata yang menunjukkan orang lain yang tidak ikut berbicara. Dalam kalimat saya dengan teman saya mau membeli kecap ABC, kata teman saya ini menunjukkan orang ketiga. Mengapa demikian? Karena teman pembeli tidak ikut berbicara di situ. Jadi, deksis orang ketiga adalah teman saya, karena orang yang dibicarakan tetapi tidak berbicara. Di sini saya akan menjelaskan tentang deksis tempat, di mana deksis tempat ini yang menyatakan pemberian bentuk kepada tempat. Misalnya itu kata di sini yang berarti dekat dengan pembicara, dan kata di situ yaitu berarti yang jauh dari pembicara tetapi dekat dengan pendengar. Dan kata di sana berarti yang jauh dari pembicara dan pendengar. Saya akan memberikan contoh video yang menyatakan deksis tempat berupa kata di sini dan kata di sana. Terima kasih. Bapak dari tadi sudah jualannya dulu. 12 tadi di Utara Bidang. Oke, tanya Bapak. Dalam video yang sudah kita tonton bersama, di sana terdapat sebuah percakapan antara si pembeli dan si penjual es. Nah, dalam percakapan tersebut seorang pembeli ini bertanya, "Bapak dari tadi sudah jualannya di sini." Nah, kata di sini itu sudah menunjukkan deksis tempat karena kata di sini itu tertuju ke tempat yang saat ini Bapak itu tempati, seperti itu. Dan ada sebuah jawaban atau tuturan dari penjual es tersebut. Di sana dari pagi sampai jam 12 ada di utara. Indah. Nah, kata di sana yang dituturkan oleh bapaknya masuk ke deksis tempat karena secara tidak langsung sudah menunjukkan tempat, dan juga bapak tersebut memperkuat dengan kata di utara dan spontan dengan gerakan kepalanya. Deksis waktu adalah kata ungkapan yang menunjukkan kapan suatu peristiwa itu terjadi, dan maknanya itu bisa berubah tergantung pada waktu berbicara
perjualan. Di sana saya menemukan salah satu penjual di pasar Purbadung yang mana beliau menjual cendol yang sedang melakukan percakapan jual beli dengan pelanggannya. Mungkin teman-teman bisa lihat video berikutnya. Ibu jualannya dari jam berapa? Dari jam 6 sampai sesudah zuhur. Harinya setiap hari apa? Setiap hari. Aku sekarang nggak ada dalamnya kayak makanya sesudah zuhur banyak orang pulang. Kenapa? Biasanya sampai kalau yang baru buka itu kan orang tinggal banyak ramai sampai jam 2. Penasaran. Nggak bisa ditunggu. Di dalam video tersebut itu terdapat salah satu pelanggan yang bertanya kepada si penjual, "Ibu bukanya dari jam berapa?" kata si pelanggan. Dijawablah oleh si penjual, "Dari jam 6 pagi sampai setelah waktu zuhur." Dan ada yang bertanya lagi, "Ibu bukanya setiap hari?" "Ya nak," kata si penjual. Ungkapan dari jam 6 dan setelah waktu zuhur menunjukkan batas waktu kegiatan berjualan, yang artinya kegiatan ini dilakukan dari jam 6 pagi dan berakhir setelah waktu zuhur. Sedangkan kata setiap hari menunjukkan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang-ulang setiap harinya. Dari hasil pengamatan ini dapat saya katakan bahwa deksis waktu itu digunakan untuk menunjukkan waktu kegiatan berlangsung dan terjadinya kegiatan tersebut. Dalam konteks percakapan di pasar, deksis waktu membantu pendengar memahami pola aktivitas harian penjual seperti kapan mulai berjualan dan kapan selesainya. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa deksis waktu berperan penting dalam menjelaskan waktu terjadinya peristiwa dalam komunikasi sehari-hari, khususnya dalam komunikasi antar penjual dan pembeli di pasar. Sebelumnya, apa deksis wacana itu? Deksis wacana merupakan hal yang merujuk pada bagian-bagian tertentu dalam sebuah wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Nah, deksis wacana di sini teman-teman dibagi menjadi dua macam. Yang pertama anafora, yang kedua katafora. Nah, apa sih anafora itu? Anafora merupakan hal yang menunjukkan kembali kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam sebuah wacana. Sedangkan katafora itu merupakan hal yang menunjukkan ke sesuatu yang telah disebutkan kemudian. Nah, jadi sudah jelas kan anafora dan katafora. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita simak contoh dari video anafora tersebut. Beli dua. Ya. Kalau ini berapa? Belinya aja ya. Sama, ini 2, ini 1 sama. Petis apa itu, Bu? Biasa, Ikan tuna. Jadi teman-teman, setelah kita melihat contoh dari video tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya dalam percakapan ketika pembeli bertanya kalau yang ini berapa, nah yang ini menunjuk kembali ke objek yang sedang ditunjuk atau dibicarakan sebelumnya. Nah, saat penjual mengatakan, "Sama dek, ini 2, ini 1. Kata ini pertama itu menunjukkan pada barang yang dipilih pembeli. Yang ini seharga 10.000. Sedangkan ini yang kedua menunjukkan pada petis yang harganya 5.000-an. Nah, saat pembeli bertanya, "Petis apa ini, Bu?" Kata itu menunjuk pada petis yang dilihat atau ditawarkan oleh penjual. Jadi, kenapa dalam kasus ini, kata itu, dan yang ini tidak memiliki makna yang jelas tanpa konteks percakapan sebelumnya. Jadi,
mereka baru bisa dipahami ketika mengetahui objek mana sih yang sedang dibicarakan atau ditunjuk. Nah, setelah disebut hal tersebut termasuk ke dalam anafora. Karena kenapa? Karena kata-kata tersebut mengacu kembali kepada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya deksis yang kedua yaitu katafora. Dan untuk memahami lebih jelas, mari kita tonton video tersebut. Beda kopi si tayo sangar ba? Iya. Ya, modal berapa? Berempar kan? Belum kalau sekilo. Mau cari ba? Ada ya setengah. Lah, enggak. Jadi teman-teman, setelah kita melihat video contoh dari tersebut, kita bisa mengetahui bahwasanya dalam percakapan ini yang pertama, ketika pembeli bertanya, ini ya. Nah, kata ini merujuk pada kopi yang belum disangrai yang diambil oleh penjual. Objek yang ditunjuk dalam artian kopi yang belum disangrai sudah ada secara fisik, tetapi kata ini mengantisipasi lebih lanjut dari objek tersebut dalam konteks percakapan. Nah, ini yang kedua, ketika pembeli bertanya, kalau yang ini, Mbak? Nah, kalau yang ini itu merujuk pada kopi yang bukan sekilo. Sama seperti sebelumnya, kata ini mengantisipasi penjelasan lebih lanjut tentang objek yang dimaksud. Nah, kenapa termasuk ke dalam katafora? Karena dalam kedua contoh tersebut, kata ini digunakan untuk menunjukkan pada sesuatu yang spesifik, tetapi identitas penuh dari sesuatu itu baru menjadi jelas setelah penjual memberikan informasi tambahan. Seperti dalam percakapan, kopi yang belum disangrai atau yang ini setengah. Nah, kata ini berfungsi sebagai penunjuk yang mengantisipasi informasi lebih lanjut yang akan datang dalam percakapan tersebut. Nah, itu termasuk kataforanya. Deskripsi sosial merupakan suatu rujukan yang dinyatakan berdasarkan perbedaan kemasyarakatan yang mempengaruhi peran pembicara dan pendengarnya. Perbedaan yang dituju ini adalah pemilihan katanya. Semisal ada dua orang yang sedang berbicara. Nah, yang satu ini berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan yang satu lagi ini sebagai pendengar berbicara menggunakan bahasa Madura. Dan ada juga contoh lain yang sama-sama menggunakan bahasa Madura tetapi berbeda antara bahasa Madura Jaiyah dengan bahasa Madura yang halus, engki punten, seperti itu. Jadi tergantung dengan tata bahasanya masing-masing. Baik, di sini saya akan menampilkan sebuah contoh berupa video yang nantinya akan saya jelaskan. Alpukatnya berapa? Kapan matinya, Bu? Kapan matinya? Yang dibetinya kapan, Bu? Baik, kita sudah menonton videonya bersama-sama. Video tersebut ini masuk dalam deskripsi sosial. Mengapa? Karena dalam sebuah percakapan tersebut antara pembeli dan penjual bahasanya ini mempunyai perbedaan, yakni si pembeli ini menggunakan bahasa Indonesia dan si penjual ini menggunakan bahasa Madura, seperti itu.